Sahabat entrepreneur, kali ini saya akan membahas tentang analisis SWOT. Bersama saya, Alex Laminto. Untuk menjalankan bisnis yang sukses, Anda harus secara teratur menganalisa proses bisnis Anda untuk memastikan bisnis Anda beroperasi secara efisien dan efektif. Ada banyak cara untuk memulai perusahaan atau bisnis Anda. Salah satunya adalah metode yang paling umum dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman, yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan atau bisnis Anda untuk mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk membantu Anda mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Jika Anda memulai atau menjalankan bisnis sendiri, Anda masih dapat melakukan analisis SWOT. Ambil sudut pandang tambahan dari teman yang tahu sedikit tentang bisnis Anda, atau supply Anda, atau calon pelanggan Anda, atau keluarga Anda. Kuncinya adalah memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisnis yang menggunakan analisis SWOT untuk menilai situasi mereka saat ini dan menentukan strategi untuk bergerak maju. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu terus berubah dan Anda perlu menilai kembali strategi Anda dimulai dengan analisis SWOT baru untuk setiap 6 hingga 12 bulan. Bagi pemula, analisis SWOT adalah bagian dari proses perencanaan bisnis. Ini akan membantu menyusun strategi agar Anda mulai melangkah dengan cara yang benar dan mengetahui arah yang akan Anda tuju. Jadi bagaimana melakukan analisis SWOT yang benar? Seperti yang telah kita jelaskan di atas, Anda harus mengumpulkan tim untuk melakukan analisis SWOT. Anda tidak perlu menganalisa sepanjang hari. 1 atau 2 jam sudah cukup. Kumpulkan orang-orang dari berbagai bagian dari perusahaan Anda, dan Anda akan menemukan bahwa berbagai kelompok dalam perusahaan atau bisnis Anda memiliki perspektif yang sama sekali berbeda. Dan poin ini sangat penting untuk membuat analisis SWOT Anda berhasil. Melakukan analisis SWOT ini mirip dengan pertemuan yang mendengarkan pendapat untuk mengetahui cara yang benar dan salah dalam menjalankan suatu hal. Jadi disarankan untuk meminta setiap orang mencatat dan meminta setiap orang menghasilkan ide untuk memulai sesuatu. Kemudian dari ide-ide tersebut nantinya akan dimasukkan ke 4 kuadran dari analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang dapat Anda tanyakan kepada tim Anda atau kepada diri Anda sendiri ketika Anda sedang menyusun analisis SWOT. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu menjelaskan setiap bagian, bahkan memicu kreativitas pada tim atau diri Anda. Nah, kita akan memulai dengan strength atau kekuatan, yaitu poin internal dan positif yang berada dalam kendali Anda. Contoh pertanyaannya seperti ini. Sumber daya apa yang dimiliki perusahaan? Keunggulan apa yang perusahaan Anda miliki dibanding kompetitor? Apakah Anda memiliki fasilitas research dan development yang mumpuni? Proses bisnis apa yang berhasil? Aset apa yang Anda miliki di tim Anda atau diri Anda, seperti pengetahuan, pendidikan, jaringan, keterampilan, dan reputasi? Aset fisik apa yang Anda miliki, seperti pelanggan, peralatan, teknologi, pendanaan, dan paten produk? Apa keunggulan kompetitif yang Anda miliki dibandingkan pesaing Anda? Nah, pertanyaan ini bisa Anda pergunakan untuk menyusun
strength. Oke, berikutnya kita weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan Anda, yang mana Anda mungkin perlu tingkatkan sehingga menjadi lebih kompetitif. Nah, bagaimana Anda menggali ide supaya bisa menemukan weakness ini? Nah, kita bisa melakukannya dengan pertanyaan berikut. Adakah hal-hal yang Anda perlukan untuk membuat bisnis menjadi lebih kompetitif? Proses bisnis apa yang diperlukan untuk diperbaiki? Apakah ada aset terwujud yang dibutuhkan perusahaan Anda seperti pendanaan atau peralatan? Apakah ada celah di tim Anda? Apakah jabatan Anda ideal untuk menunjang kesuksesan Anda? Faktor apa yang menghambat perusahaan Anda dalam meraih target yang telah ditentukan? Bidang atau divisi mana yang perlu ditingkatkan performanya agar dapat mencapai target Anda? Apakah bisnis Anda memiliki sumber daya yang terbatas? Apakah bisnis Anda berada di lokasi yang kurang strategis? Nah, Anda bisa mengurutkan lagi, menambahkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang memicu informasi tentang weakness. Berikutnya kita masuk ke opportunity atau peluang, yaitu faktor eksternal dalam lingkungan bisnis Anda yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan bisnis. Untuk mengidentifikasi opportunity, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti berikut. Peluang atau potensi apa yang dimiliki target pasar Anda? Apakah persepsi konsumen terhadap bisnis Anda positif? Apakah dalam jangka waktu tertentu akan ada pertumbuhan pasar? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan Anda peluang lebih besar? Apakah market bisnis Anda berkembang? Dan apakah ada tren yang akan mendorong orang untuk membeli lebih banyak dari apa yang Anda jual? Apakah acara atau event yang dapat dimanfaatkan perusahaan Anda atau bisnis Anda dalam menumbuhkan pengembangan bisnis? Apakah ada perubahan peraturan yang akan mempengaruhi perusahaan Anda secara positif? Jika bisnis Anda terus berkembang, apakah itu berarti pelanggan membutuhkan produk Anda? Nah, Anda bisa menambah sendiri pertanyaan-pertanyaan yang mengidentifikasikan tentang adanya opportunity. Oke, yang terakhir kita berbicara tentang threat, yaitu ancaman. Adalah faktor eksternal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda tetap harus mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Untuk mengetahui adanya threat, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan seperti berikut. Apakah Anda memiliki pesaing potensial yang dapat memasuki pasar Anda? Apakah pemasok akan selalu dapat memasok bahan baku yang Anda butuhkan dengan harga yang cocok? Bisakah perkembangan di masa depan dalam teknologi mengubah cara Anda melakukan bisnis? Apakah perilaku konsumen berubah dengan cara yang dapat berdampak negatif bagi bisnis Anda? Adakah tren pasar yang bisa menjadi ancaman? Siapa saja kompetitor bisnis Anda? Apa saja faktor yang dapat membahayakan bisnis Anda? Apakah ada tren pasar yang dapat menyebabkan kerugian pada bisnis Anda? Apakah ada kenaikan biaya terkait bahan baku yang digunakan? Bagaimana perubahan perilaku konsumen, kondisi ekonomi, atau regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis Anda? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarah kepada jawaban apakah ini termasuk threat. Dengan menjawab beberapa pertanyaan di atas dari strength, weakness, opportunity, dan threat, sedikit banyak Anda akan memiliki gambaran terkini mengenai kondisi perusahaan Anda. Hasil dari analisis tersebut nantinya
dapat Anda gunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau menentukan strategi pemasaran berikutnya. Jadi demikianlah mengenai analisis SWOT yang bisa Anda lakukan. Jadi sebagai kesimpulan dari video saya ini, mau bisnis besar, bisnis kecil, atau Anda memulai bisnis baru, Anda perlu melakukan analisis SWOT. Sebagai informasi bahwa teknik analisis SWOT ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey, akademisi yang memimpin proyek penelitian di Universitas Stanford pada tahun 1060-an sampai 1070-an dengan menggunakan data dari berbagai perusahaan terkemuka di dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, Anda bisa bertanya melalui chatting WA saya, yaitu di 085348659755, atau Anda bisa follow di Instagram saya @alexlamento. Terima kasih dari saya, Alex Lamento, always team big.